Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahlan wa Sahlan. Ahlan wa Sahlan ya Ahlan. Dengan NIM 201351007 dari kelas Informatika bagi B. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan bagian-bagian dari Task Manager. Oke, sebelum masuk pada penjelasannya, saya akan menunjukkan bagaimana cara membuka Task Manager. Cara yang pertama adalah melalui taskbar. Oke, klik kanan di area kosong pada taskbar atau area taskbar. Setelah itu, pilih Task Manager untuk membuka ataupun menjalankannya. Nah, beginilah tampilan dari Task Manager. Adapun cara yang kedua yaitu melalui kontak pencarian. Setelah muncul Task Manager di pencarian, maka klik Task Manager untuk membuka ataupun menjalankannya. Nah, itulah cara mudah untuk membuka Task Manager. Oke, sebelum saya menjelaskan bagian-bagian dari Task Manager, apa sih fungsi dari Task Manager itu? Fungsi Task Manager adalah sebuah aplikasi bawaan dari operating system atau OS Windows yang biasa digunakan untuk memonitoring proses dan aplikasi apa saja yang sedang berjalan pada suatu komputer. Adapun fungsi dari Task Manager itu sendiri yaitu yang pertama, untuk melakukan pemantauan terhadap semua kegiatan dan proses pada komputer. Yang kedua, untuk mengatur prioritas pada sebuah program yang sedang berjalan. Yang ketiga, untuk menghentikan paksa program yang terkena not responding atau mematikan proses aplikasi background. Yang keempat, memeriksa total penggunaan RAM dan CPU. Yang terakhir, fitur-fitur yang dimiliki Task Manager. Adapun bagian-bagian dalam Task Manager yaitu ada 7. Yang pertama, proses. Yang kedua, performance. Yang ketiga, app history. Yang keempat, startup. Yang kelima, user. Yang keenam, style. Dan yang terakhir yaitu service. Pada menu proses akan menampilkan semua proses-proses yang aktif pada saat ini, baik aplikasi maupun proses-proses yang terjadi di latar belakang. Akan ditampilkan juga dari mana sistem tersebut berasal, kemudian status CPU, memori RAM yang digunakan, dan deskripsi proses yang dijalankan. Pada keadaan default, proses akan ditampilkan berdasarkan besarnya memori RAM yang digunakan. Yang memiliki memori penggunaan yang paling besar akan ditampilkan pada atas. Semakin ke bawah, semakin kecil pula penggunaan RAM-nya. Yang kedua yaitu performance. Pada menu ini menampilkan status penggunaan RAM dan CPU dengan tampilan grafik real time. Menampilkan CPU, memori, disk, dan GPU yang dapat digunakan oleh sistem Anda. Anda juga bisa menemukan detail lainnya di performance. Yang ketiga yaitu app history. Pada menu ini menampilkan informasi tentang berapa banyak resource, CPU, dan jaringan yang digunakan untuk akun pengguna Anda. Yang keempat yaitu startup. Pada menu startup akan menampilkan daftar program yang langsung otomatis aktif pada saat logon awal di Windows Anda. Yang kelima yaitu user. Pada menu user menampilkan pengguna yang logon pada komputer. Anda juga bisa melakukan log off pada menu ini, dan Anda juga bisa melihat catatan berapa besar sumber daya yang digunakan dan aplikasi apa saja yang sedang berjalan. Dengan mengklik
Ini ya. Dan yang keenam yaitu detail. Pada menu detail, informasi lebih terperinci mengenai proses yang sedang berjalan pada Windows dalam sistem. Dan yang terakhir yaitu service. Secara tampilan, service hampir sama dengan menu proses. Namun, service lebih menampilkan semua proses yang sedang berjalan maupun yang sudah berhenti. Nah, itulah sedikit penjelasan mengenai bagian-bagian dan fungsi dari Task Manager. Mungkin sekian, sampai bertemu lagi di video lainnya. Durmangkola waladang durmangkila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.